Oke, ketemu lagi. Untuk kali ini saya akan membahas tentang atau lebih tepatnya sharing ya tentang database pada aplikasi e-faktur desktop ya. Eh, jadi bagaimana database tersebut eh, di backup, proses backupnya seperti apa, kemudian gimana cara memanagenya, cara cara eh, memanage supaya backupnya itu tidak penuh. Jadi buat teman-teman mungkin ada ya yang misalkan aplikasi e-fakturnya itu membengkak sampai mungkin puluhan giga karena di situ ada backup database-nya. Nah, gimana kita caranya mengantisipasi itu supaya hard disk kita juga nggak akan penuh gitu dengan database yang di backup itu, gitu. Oke, saya udah masuk ke ini folder aplikasi e-faktur ya. Ini ada dua folder nih yang mungkin akan saya jelaskan ya. Yang pertama folder DB. Nah, folder DB ini uh, mungkin sudah pada tahu ya, untuk folder DB ini adalah folder untuk uh, menyimpan data-data dari uh, aplikasi tersebut, data faktur pajak ya tentunya, data faktur pajak semuanya nanti akan masuk ke folder DB. Nah, kalau folder DB ini hilang atau mungkin eh, terhapus secara tidak sengaja, ya otomatis aplikasi e-fakturnya nanti nggak bisa jalan atau database-nya hilang. Oke, ini kita klik aja ya folder database-nya. Kita klik. Nah, di dalamnya itu di sini ada folder e-tax invoice, kemudian di dalamnya ini ada folder-folder yang penting buat database. Intinya di sini kita tidak bisa membaca secara langsung seperti ini ya database-nya. Kalau kita mau membaca ya lewat aplikasi faktor itu. Dan komponen-komponen yang ada di dalam ini ya ini nggak boleh hilang gitu kan. Atau nggak boleh tercut gitu ya. Terhapus secara sengaja gitu. Nanti kalau salah satu komponen ini terhapus secara tidak sengaja ya wassalam, hilang ya. Nanti database-nya akan hilang. Ini database ya. Kemudian ada folder backup. Nah, folder backup ini kita buka ya. Nah, folder backup ini di sini, nah ini yang ini akan membengkak ya. Yang ini nantinya akan membengkak gede banget gitu, sesuai dengan apa? Sesuai dengan database teman-teman mungkin berapa gitu. Kalau kalau ini kita lihat di sini database-nya ini ukuran database-nya itu 69 ya, 69. Jadi nanti setiap kali backup dia akan 69, 50, begitu seterusnya. Jadi akan semakin gede, dan ini pada akhirnya akan memenuhi hard disk kita, gitu. Nah, eh, backup. Sebenarnya backup ini eh, gimana sih? Ini otomatis atau seperti apa gitu kan? Nah, kalau kita lihat di sini, eh, kita lihat di sini nih, ini ada semacam kode-kode ya. Coba kita baca ya dari sini. Oke, ini cara membaca. Oke, ini cara membaca database-nya ini seperti ini. Eh, ini kita lihat di sini nih kita lihat. Jadi ini bukan bukan angka-angka yang tidak bisa dibaca ya. Ini mengandung arti angka-angka ini. Kita lihat di sini ini. Nah, oke. Nah, ini 8 digit pertama ya. 8 digit pertama. Atau 4 digit pertama ini adalah tahun ya. Tahun 2021, kemudian eh, ini dua digit ini adalah bulan, kemudian dua digit di belakangnya lagi adalah tanggal. Jadi ini 8 digit pertama ini adalah tahun, bulan, dan tanggal di mana database tersebut terbentuk. Kemudian di sampingnya lagi ini adalah jam, ya, ini adalah jam. Kemudian di sampingnya lagi adalah menit. Kemudian yang ini second, ya. Eh,
Ini jam, jam berarti menunjukkan jam 7, kemudian lebih 1 menit, ya, jam 7 lebih 1 menit. Kemudian ini yang 32 ini adalah second. Jadi kalau kita membaca satu database, ini penting karena kalau misalnya database kita nanti rusak atau apa gitu, kita bisa mengembalikan lewat database ini. Jadi database ini terbentuk atau dibentuk pada tahun 2021, bulan Agustus, tanggal 8, jam 7, lewat 1 menit 32 second gitu ya. Oke. Jadi terbentuknya database ini gimana gitu. Selama ini mungkin kita tahunya kan backup database ini otomatis. Tapi otomatis pada saat apa gitu? Pada saat apa database ini terbentuk? Eh, Coba kita lihat di sini. Eh, ini kita biarkan terbuka ya. Kita biarkan terbuka. Kemudian saya akan membuka. Saya akan membuka e-fakturnya. E-fakturnya akan saya buka. Kemudian ini backupnya saya buka seperti ini. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Oke, nah ini ternyata terbentuk database baru ya di sini ya. Ternyata terbentuk database baru di sini. Sorry, terbentuk backupnya ya, backupnya yang baru di sini, folder backup yang baru di sini. Eh, ini pada jam 7.18, berarti terbentuk pada saat saya tadi membuka e-faktur ini. Artinya apa? Jadi gini, eh, backup database ini semuanya terbentuk ketika kita membuka aplikasi e-faktur. Jadi semakin sering kita membuka aplikasi e-faktur dalam satu hari, maka ini akan terbentuk terus gitu. Kalau misalkan dalam satu hari kita buka tutup mungkin sampai 10 kali, ya ini akan folder ini akan terbentuk sampai 10 kali gitu kan. Dan nanti kalau sudah mungkin seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan, nah ini akan menumpuk banyak sekali database ini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk bagaimana cara memanage database ini. Uh, uh, yang perlu kita pahami, uh, backup ini penting. Backup ini penting, jadi jangan sampai hilang. Backup ini penting, jadi jangan sampai hilang. Oke, teman-teman paham ya bagaimana cara database itu terbentuk gitu. Jadi dia terbentuk ketika kita membuka aplikasi faktur, otomatis dia akan membentuk satu database baru. Dan database baru itu dia terbentuk sesuai dengan apa namanya ya? Besarnya file yang di sini, besarnya file yang ini besar. Ini besarnya file kan mungkin sekitar 69 atau 70. Nah, di sini nanti akan terbentuk 69 atau 70. Terus begitu terus ketika teman-teman membuka database tersebut. Oke ya, mungkin sekarang teman-teman bisa lebih memahami lagi ya eh, gimana cara backupnya terbentuk. Jadi memang backupnya terbentuk secara otomatis sih, tapi otomatis seperti apa gitu ya. Ini otomatis ketika kita membuka suatu aplikasi e-faktur itu. Oke, semoga bermanfaat.